Apakah Anda yang kerja di industri, di pabrik, mengelola kawasan, apakah Anda makan beton atau makan nasi? Kan begitu. Kalau Anda semua makan beton, boleh nggak peduli. Tapi kalau masih makan nasi, yuk kita jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang para warganet di Nusantara Kabupaten Bekasi. Di sini saya sudah ada di kantor Praksem Gerindra, yaitu DPD Kabupaten Bekasi, dengan Pak Ketua selaku Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bekasi. Yang ingin ditanyakan terkait tentang programnya, adanya program yang kami himpun dan kami dengar bahwa ada program itu tentang menyikapi Kali Cilemahbang yang selama ini menjadi mimik di masyarakat, gitu ya, menjadi momok bahwa Kali Cilemahbang ini selalu tercemar limbah-limbah industri. Ya, karena memang di Bekasi ini limbah industri, Ketua. Dan kami juga mendengar bahwa di sini Ketua ada kepedulian dengan menerapkan sistem-sistem di Kabupaten Bekasi, khususnya di Kali Cilemahbang, untuk menyikapi kali yang hitam tersebut. Sampai sejauh mana Ketua progresnya saat ini? Pertama, terima kasih kawan-kawan. Memang rona lingkungan di Kabupaten Bekasi ini bukan cuma Kali Cilemahbang, tapi seluruh kali yang ada di Kabupaten Bekasi sudah tercemar berat tentunya. Iya kan? Secara keseluruhan rona lingkungan kita sudah amburadul, sudah acak-acakan. Maka sejak awal saya sebagai penggiat lingkungan mencoba untuk memberikan solusi-solusi terbaik buat perbaikan lingkungan yang ada di Kabupaten Bekasi, terutama Kali Cilemahbang. Waktu itu sedang ramai-ramainya permasalahan Kali Cilemahbang. Saya ketemu Kepala Dinas LH, lalu memberikan solusi-solusi. Pada akhirnya dikumpulkanlah 3 kawasan, karena memang kali ini membelah 3 kawasan. Kalau bicara kepada IPAL dari masing-masing kawasan, setiap hari pun dicek oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tapi bukan masalah itu, bahwa memang kesalahan konsep penataan lingkungan dari awal di Kabupaten Bekasi ini, itu yang menjadi masalah. Contoh di Jababeka dan Lipo itu puluhan ribu unit rumah berdiri. Mereka tidak memiliki IPAL komunal, maka air larian dari kegiatan rumah tangga itu langsung ke media lingkungan hidup, dalam hal ini Kali Cilemahbang. Maka langkah-langkah konservasi harus dilakukan. Waktu itu kita kepala dinas mengumpulkan 3 kawasan. Saya bilang APBD sudah lewat, maka kita harus bersama-sama berkomitmen, berkontribusi untuk melakukan kajian, kemudian menyusun detail engineer design. Karena sebetulnya saya bilang dulu Eropa pun mengalami permasalahan yang sama dengan kita. Kali-kalinya tercemar dengan adanya revolusi industri. Tapi sejalan dengan teknologi tepat guna yang diterapkan di sungai-sungai mereka, maka sungainya hari ini menjadi bersih. Di Singapura, di Malaysia, water sewage system sudah diterapkan. Hanya di Indonesia. Makanya yuk, saya mengajak tuh kepada 3 kawasan. Mudah-mudahan ini bukan hanya pertama kali di Kabupaten Bekasi, tapi di Indonesia. Jika water sewage system ini diterapkan di ujung kawasan industri, dalam hal ini Jababeka, maka aliran sungai ke permukiman dan areal persawahan menjadi jernih. Dinas lingkungan hidup supaya mau follow up, mau diapain, mau pakai anggaran kita atau meminta anggaran dari daerah, dari pusat, kan bisa-bisa saja. Iya kan? Tapi hari ini yang menjadi permasalahan dan catatan adalah ternyata kawasan industri itu kepeduliannya minim terhadap perbaikan warna lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Bekasi.
terkait daripada seperti apa harapan ketua? Iya, saya pikir Masyarakat. ke depan terutama dinas terkait agar memberikan perizinan kepada perumahan-perumahan yang akan didirikan di Kabupaten Bekasi itu sesuai dengan konsep semangat membangun rona lingkungan hidup yang baik. Permukiman perumahan yang skala besar itu wajib memiliki ipal komunal, sehingga media-media lingkungan hidup terutama kali-kali yang ada di Bekasi tidak tercemar berat. Sudah menjadi watak dan kebiasaan, dan ini rahasia umum. Developer itu ketika mereka diberi izin sudah laku maka akan ditinggalkan. Jangankan urusan air buangan rumah tangganya, jalannya aja pada rusak nggak peduli mereka. Betul. Iya kan? Iya. Maka konsep perizinan di Kabupaten Bekasi harus diperketat supaya lebih berpihak kepada bagaimana rona lingkungan hidup Kabupaten Bekasi ke depan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Yang kedua, siapapun mau berinvestasi di Kabupaten Bekasi, membangun kawasan industri, membangun pabrik, tolong punya kepedulian terhadap lingkungan kita, lingkungan hidup kita. Kenapa? Karena lingkungan hidup inilah yang akan, contoh, kali ini kan mengaliri sawah yang ada di hutan. Iya, masih ada persawahan banyak. Iya, kalau airnya tercemar, maka hasil persawahannya pun nggak akan maksimal. Produksi pangannya pun akan menurun. Apakah Anda yang kerja di industri, di pabrik, mengelola kawasan, apakah Anda makan beton atau makan nasi? Kan begitu. Kalau Anda semua makan beton, boleh nggak peduli. Tapi kalau masih makan nasi, yuk kita jaga. Karena di Kabupaten Bekasi ini masih banyak areal persawahan lebih dari 30.000 hektar, dan itu dialiri oleh air yang memang di hulunya itu melewati kawasan industri, pabrik-pabrik, kan gitu. Jadi mari bersama-sama kita jaga lingkungan ini, kita jaga Kabupaten Bekasi.